Pak Mego akan menyampaikan terkait materi parenting dengan judul Tumbuh Bersama Anak Istimewa. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan beliau. Kepada Pak Mego Husodo, saya persilahkan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada Direktur Sekolah Alam Purwakarta yang senantiasa dimuliakan Allah, kepala sekolah, dewan guru, teman-teman dari inklusif ya, yang juga senantiasa dimuliakan Allah dan saya hormati, serta juga ayah bunda yang juga pastinya senantiasa dimuliakan Allah dan saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmatnya sampai pagi ini, sampai hari ini, sampai detik ini. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga nikmat silaturahim. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian. Dan insya Allah yang hadir di sini sama-sama mendapatkan syafatul ummah yaumil mahsyar. Ayah bunda sehat? Baik, sudah ada yang belum pernah ketemu saya? Ada yang sudah pernah ketemu? Baik, ayah bunda, barangkali ada yang belum, barangkali ada yang hampir sudah. Yang sudah pernah ketemu, tolong mohon kesabarannya. Ya, insya Allah tidak lama ya, sebentar. Tapi bagi yang belum, saya Mego, tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah tinggal di Purwakarta, di Cimaung, istri 1, anak 5. Alhamdulillah 22 tahun yang pertama, dan yang kelima 8 tahun kebetulan anak spesial. Masya Allah. Nggak boleh. Apa sih? Nah, budenya datang, ngikut aja nggak mau pulang. Ternyata itu salah kita, salah kami berdua. Maka kita minta sama Allah untuk diberikan cinta lebih. Bunda yang baik, ayah yang baik. Setiap hari anak itu kita cium tiap hari. Bahkan insya Allah saya paling banyak mencium anak ini dibandingkan 5 yang lain, dan 1 termasuk dengan istri saya lebih banyak nyium ini. Pagi, siang, sore, malam, udah mandi, belum mandi, kita peluk, kita cium. Alhamdulillah hari ini kalau ada tamu datang biasa saja. Bahkan kalau kadang kami bekerja, saya bawa ikut di kendaraan, tunggu ya, saya ayah mau ada pekerja dulu. Oke, dia nunggu sampai 2 jam. Dan setiap pulang lari-lari, ayah pulang, ayah pulang. Dan saya nggak ngajarin banyak hal. Enggak. Tapi dia, ayah, aku ikut dengan sendirinya. Ternyata satu kuncinya itu adalah dengan cinta. Tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan petir yang menggelegar, tapi dengan air hujan yang terus-menerus. Tidak perlu apa-apa kecuali cuma peluk saya. Senyum. Pertanyaan saya sama bunda, ada yang punya anak spesial? Semua yang di sini ada yang, semua anak kan istimewa ya. Tapi ada anak yang tipikal, ada anak yang spesial. Sepakat? Pertanyaan saya, bunda senyum sama ayah lebih banyak mana dengan cemberutnya? Halo? Bangun pagi sampai sekarang lebih banyak mana? Ganteng. Atau astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak mana?
Senyum ya, alhamdulillah ya. Ternyata senyum 7 detik itu membuat manusia sangat nyaman. Maka bangun tidur teh senyum. Gitu. Nariknya sama, jangan narik sebelah. Gitunya jangan. Ini cerita sedikit tentang pengalaman alhamdulillah. Tapi Masya Allah luar biasa ayah yang punya anak spesial. Dulu, saya kalau kebetulan di beberapa SLB, saya di sana. Kita berikan penguat kepada orang-orang tua yang punya anak spesial. Kata mereka, Pak Mego mah ngomong doang, nggak ngerasain. Mungkin itu salah satu doa dari mereka. Ya. Dan alhamdulillah dikaruniai yang Masya Allahnya, anak spesial itu, istimewa itu, semua manusia memang istimewa dilahirkan. Dan Allah tidak pernah salah desain. Jadi dikala kita mendapatkan amanah anak, ternyata anak kita spesial, maka tolong ayah bunda ridha. Jangan malah baper. Dosa apa aku ya, kenapa diuji begini? Gak usah gitu-gitu, biasa weh. Alhamdulillah, ini yang membuat apa? Membuat kita itu bersadar betul bahwa Allah itu sayang sama kita. Hai bunda, hai ayah yang punya anak spesial, sungguh anak ini mau usia berapa saja, dia tidak pernah akil. Tapi dia balik. Maka segala bentuk kebaikannya itu buat kedua orang tuanya. Kalau ada orang yang dalam hati menghina, ya Allah kenapa anak itu kok begitu? Itu semua pahalanya buat ayah bundanya. Bawa kita ke pasar, orang pada mencibir, berarti dia menghina Allah. Hai bunda, bayi lahir, oe, anak ABK, anak spesial, anak istimewa juga menangis, sepakat gak? Oe, ya Allah, ya Rabb, saya haus. Waktu dia bayi, apa kata Allah? Saya kirim malaikat dalam bentuk ibu. Makanya seorang ibu itu lisannya lebih hebat daripada malaikat, lebih mustajab daripada malaikat dikala sudah punya anak. Maka ibunya datang. Dikala dihina, maka mereka sudah menghina Allah. Ibu bersyukur punya anak spesial, ya kan? Anak istimewa itu ya istimewa semuanya. Fisiknya istimewa, intelektualnya istimewa, cara sosialnya istimewa, cara belajarnya istimewa, semuanya istimewa. Itu kalau bukan anak pilihan, anak dari mana? Halo? Pak, kenapa anak saya? Nggak apa-apa, langsung gini aja, soal next satu. Saya senang cerita soalnya. Judulnya sharing kan? Nanti kita ngobrol banyak kalau ada yang nanya. Kalau enggak, alhamdulillah. Siapakah si anak istimewa itu? Anak istimewa itu adalah anak yang dilahirkan oleh kedua manusia yang sangat istimewa. Maka yang paling harus menguatkan adalah siapa? Ayahnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu pertama kali itu ayah. Maka anak mau baik, anak mau tidak baik, itu tergantung ibunya. Kok bisa ayah dengan ibu hubungannya apa? Karena kalau menanyakan nyaman, yang paling bertanggung jawab bisa buat nggak, Bun? Ayah, kita bisa buat anak nggak? Nggak bisa jawab tuh. Kita hanya melakukan apa? Melakukan kewajiban mengikuti hawa nafsu yang Allah berikan, betul. Tapi siapa yang ada jadi dari mulai dalam kandungan? Siapa yang menciptakan kalau nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Dan dia di usia 120 hari itu sudah dialog sama Allah, betul. Dan ruh itu nggak ada ruh yang ABK. Mohon maaf ya. Gak ada ruh yang spesial. Yang ada fisiknya aja spesial. Berarti bila kita punya anak spesial, tolong lihat. Masya Allah, ini cara Allah, ternyata saya teh banyak dosanya. Maka cara Allah untuk memberikan kita masuk ke dalam surga, dikarunia anak ini. Karena anak ini besok tidak ditanya apa-apa kecuali kamu mengenal aku. Kata Allah, iya.
Karena orang tuaku itu sholat, Allah kalau makan bismillah, selesai. Coba, kurang nikmat gimana coba? Apa kekhawatiran kita coba? Pak, nanti kalau gede anak saya gimana? Betul nggak sih? Pak, kalau saya meninggal dia sama siapa? Itu mah urusan Allah. Tenang weh. Emang bunda sekarang, dulu kepikiran sekarang kayak gini? Halo? Dulu saya sekolah itu bukunya satu, lipat di sini, 1 bulan. Tulisan cuma nama lengkap doang di sini. Nggak kepikiran hari ini bisa ngobrol sama bunda. Itu mah urusan Allah. Bahkan ini mohon maaf bisa. Anak-anak spesial, jarang sekali yang usianya panjang. Ini mohon maaf ya. Saya punya, jadi saya berani ngomong ini. Pernah ada lihat anak DS usia 50 tahun? Ada yang pernah lihat? Mereka usianya tidak panjang. Wallahu a'lam ya, ini urusan Allah. Tapi yang kita lihat itu memang jarang. Dulu malah tidak ada yang 30. Artinya apa? Tugas kita kepada mereka itu cinta saja, sudah cinta. Mereka belajar dengan cara mereka. Coba, kalau bunda nggak percaya, bunda senyum saja sendiri, nggak usah ngomong apa-apa. Dia mendekat dan dia tersenyum. Beliau tadi sampaikan, nih dipeluk, ini peluk, betul nggak tadi sampaikan, Bunda ya? Tahu kenapa bunda ayah? Kenapa dipeluk? Tantrum, marah, itu ada 2 cara. Anak 4 tahun ke bawah, itu berarti pola pikirnya 4 tahun ke bawah, betul? Kalau dia tantrum, cukup dipangku dan diusap. Jangan ngomong apa-apa. Nanti dia diam dengan sendirinya. Lah anak spesial, usianya mereka sudah 9 tahun. Tapi pola pikirnya masih 3 tahun. Maka dikala dipeluk, mereka nyaman. Jadi kalau meluk ya nggak usah ngomong apa-apa. Diam nggak, diam nggak, diam nggak. Malu banyak orang. Ya nggak usah. Stres. Kalau mamahnya digituin baru. Lah, kalau yang sudah 6 tahun gimana kalau dia tantrum? Abaikan. Kalau putra bunda, putra ayah, dia spesial, tapi secara intelektual, dia di usia mentalnya usia 7 tahun, bukan dipeluk lagi. Tapi diabaikan. Halo? Iya kok serius pisan sih. Jadi kalau sudah, oh anak saya 12 tahun, anak saya 10 tahun, tapi mental dia sudah 6 tahun, tapi dia tantrum, jangan dipeluk. Kalau dipeluk begini nanti dia keenakan. Yang meluk kok beda rasanya, malah begini terus. Nah teman-teman Dewan Guru, kalau ada anak yang usia mentalnya sudah 7 tahun, 8 tahun, jangan dipeluk begini. Mereka itu secara biologis sama dengan kita. Tetapi mereka cara menganalisanya berbeda. Makanya kalau di SLB mohon maaf ya, kadang-kadang ada yang ngejar-ngejar gurunya. Kadang-kadang kalau gurunya menikah dia nggak masuk, nggak mau makan patah hati. Itu karena mereka punya rasa yang sama. Tapi daya analisa, pemahaman, logiknya mereka seperti anak-anak di bawah usianya. Maka bunda yang baik, tolong banget ayah bagi yang tidak dikarunia anak spesial. Kalau masuk ternyata teman-temannya ada yang spesial, bersyukur. Karena empatinya lebih bagus nanti putra ayah, putra bunda. Berbuat baik kepada mereka yang spesial, itu salah satu perbuatan yang tidak ada pamrihnya. Kalau kita berbuat baik dengan, misalkan saya sama beliau tuh, berbuat baik, saya mengharap nggak kira-kira? Saya udah senyum, kok dia nggak senyum sih? Bener nggak sih? Maka saya selalu udah pamrih, tapi kalau dengan anak spesial tidak. Assalamualaikum, gitu coba. Kita sudah senyum, dia malah gitu nggak senyum. Kita putra bunda, putra ayah, bila anak spesial gabung dengan anak, mohon maaf ya, anak tipikal dengan anak inklusi, muncul empati yang sangat mahal. Maka anak ini menjadi manusia yang bisa selalu memikirkan orang lain. Usia 0 sampai 7 tahun itu usia terbaik untuk mengajarkan sosial. Sekali lagi, 0 sampai 7 tahun. Maka ayah bunda kalau punya anak usia 5 tahun, 6 tahun sekali dibawa ke masjid, ada kotak berjalan, dikasih uang, besok dia yang minta. Betul nggak? Abi, Umi, betul nggak? Di jalan ada pengemis, anak 5 tahun, 6 tahun, dia lah, anak spesial itu
tipikal itu, dia belajar langsung berbuat baik dengan dirinya, dengan temannya yang spesial, maka insya Allah kalau dewasa, anak ini menjadi sangat baik, jangan peduli sama orang, dengan ikhlas dan rela. Halo? Maaf ya, nanti coba ya kalau nggak percaya, putra ayah nih, sekali aja dibawa ke masjid tuh, yang anak tipikal tapi ya. Yang jadi masalah, sudah Pak, tapi ada masalahnya, warna uangnya yang bermasalah. Dikala pelajarannya dia akan ingat sampai dewasa, tapi warnanya biru kelabu, gambar golok. Warnanya yang pink-pink gimana gitu. Ya. Tolong ya, masalah deteksi gangguan apa sih anak saya, apakah itu autism, apakah itu DS, apakah itu ADHD, itu labeling supaya ada intervensi, cara apa yang paling baik untuk mereka. Tapi sungguh ayah, mohon maaf ya, tapi ini saya, mungkin saya mazhabnya beda. Saya kalau punya anak, karena saya punya anak spesial, saya nggak pernah berpikir bahwa nanti dia gede mau seperti apa, tidak. Saya hanya fokus satu, dia harus mengenal Allah, titik, tidak ada yang lain. Pak, anak saya bisa jadi pelukis, saya yakin. Lukisannya dia bisa hidup seumur hidup. Pak, anak saya bisa musik, yakin musiknya bisa menghidupi dia sampai akhirat. Nomor satu, anak kita harus mengenal Allah itu. Terus, saya harus berbuat apa demi Allah? Manusia itu nanti tidak akan beranjak di yaumil mahsyar sebelum 4 perkara ditanya sama Allah. Buat apa usianya? Dari mana hartanya? Dipakai buat apa? Salah satunya hujahnya adalah apa? Ya Allah, saya berikan dia terbaik, amanahmu untuk mengenal Tuhan. Jadi ini hujah yang paling enak, Bunda, nanti kalau meninggal ini. Jadi bersyukur kalau punya anak istimewa, bersyukur, ya Allah, terima kasih banyak. Halo? Ya Bun? Ayah, tenang ya. Udah, jadi kalau ada anak-anak yang spesial, Masya Allah. Tapi tolong jangan banyak pisan. Satu kelas isinya 10. Ya jangan 3, jangan 6-nya spesial, nggak bisa. Nanti malah zolim. Karena gurunya yang pusing. Mau diapain malah ikut-ikutan. Kan? Doanya, mohon doanya. Ayah Bunda ini nggak pamer tapi mungkin masih jauh. Mohon doanya. Kami sedang merintis sebenarnya boarding pesantren tapi khusus anak spesial. Di tempatnya di Purwakarta, lahannya ada di daerah pesawahan sana yang tenang ya. Jadi anak-anak spesial itu kalau ke alam itu Masya Allah. Dari petani, merawat binatang, itu luar biasa. Tangan mereka dingin karena hati mereka tulus. Ya. Jadi kita sedang merintis, doain saja, doain ya Bun. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Kenapa? Karena mereka ini banyak sekali data yang muncul tuh yang terdetek. Yang tidak itu lebih banyak. Tapi siapa? Kalau anak yatim jelas, banyak. Tapi anak spesial siapa yang perhatikan? Kan? Gitu, ya sudah, langsung Pak, boleh ke bawah. Ini sebentar ya prolognya, Bu. Sudahkah kita mengenal mereka? Saya khawatir ayah bunda tidak mengenal. Ini anak saya kenapa? Usianya kira-kira mentalnya berapa tahun? Secara emosional berapa? Siapa yang harus mengenal duluan? Ayahnya. Maka yang nyari sekolah teh harus ayah, bukan ibunya. Yang cari ke sekolah alam siapa? Bunda atau ayah? Emang anak siapa? Oh ya, bentar deh ya. Jadi ayah. Makanya di Al-Quran itu nggak ada satu bahasa yang menyebut ibu. Di Al-Quran itu semuanya laki-laki. Hanya satu perempuan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Maryam. Karena Maryam itu tidak menikah. Tapi bagi mereka yang menikah, itu semuanya pengasuhan itu 14 ayat ayah sama anak. Satu pun ibu nggak pernah disebut dalam Al-Quran.
Makanya kalau, mohon maaf ya, kalau hati seorang ibu itu nyaman, mah insya Allah kesananya nyaman. Kalau perempuan itu baik, keturunannya baik. Berarti ayah boleh dong nggak baik? Bukan gitu maksudnya. Fir'aun itu kurang berjahat gimana? Tapi istrinya Asiyah sangat baik sehingga anak yang diasuhnya jadi nabi. Betul? Nabi Nuh kurang soleh gimana? Tapi anaknya tidak beriman. Kenapa? Karena ibunya tidak beriman. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, itu seorang pembuat berhala. Tapi ibunya Masya Allah. Makanya perempuan itu dinikahin karena 4. Selalu itu yang dimunculkan kan? Bukan laki-laki gimana kan? Karena gimana caranya di siang hari yang bayangin, Senin nunggu suami pulang, Selasa nunggu suami pulang, Rabu nunggu pulang, Jumat nunggu pulang, giliran Sabtu mancing suaminya, giliran Sabtu sepedahan suaminya, giliran pulang mancing masuk angin, kerokin sama tidur di balong ke sana, kata istri. Bentar ya ngomong sendiri gitu. Tidak. Tolong kenali putranya. Oh, anak saya itu, semua orang dewasa yang punya anak spesial itu mesti mengenal ini. Pak, anak saya itu senang banget loh kalau kegiatan alam. Betul? Bunda tahu gitu kan? Pak, anak saya tuh senangnya kalau dapat sesuatu kayak ceria banget, betul? Sebenarnya yang tahu bakat anak kita itu seperti apa itu orang tuanya. Tapi kenapa kok sekolah yang dipaksa-paksa? Sementara sekolah teh berapa jam? Makanya Bu Diana teh pusing, Pak, di gimana ini ya habis ini. Ya Bu. Tolong kenali. Kenapa? Coba lagi, Pak. Karena semua orang tua itu punya harapan. Mau anaknya seperti apa? Orang tua tuh kepenginnya anaknya sehat. Betul. Kepenginnya anaknya pintar. Anaknya baik. Kaya raya. Baik sama orang tua. Meninggalnya husnul khotimah. Masuk surga bersama-sama. Kepenginnya. Tapi nyatanya gampang atau susah? Gampang susah, Bu. Kita kepengen hebat, kita kepengen anaknya itu semuanya yang terbaik. Tapi ternyata mendidik anak itu tidak mudah. Kenapa? Kadang-kadang baju kita ukur dengan baju anak kita. Hai bunda, hai ayah, anak hebat, anak baik, anak soleh itu urusan Allah. Maka banyak sudah diintervensi, sudah diberikan perlakuan yang terbaik, tapi hasilnya nggak kelihatan, betul nggak sih? Bunda, boleh tunjuk jari ayah yang tidak punya anak spesial ada di sini? Ada? Oke. Tidak punya anak spesial ya? Saya mau tanya. Putra ayah, putra bunda sudah sholat? Sudah? Masih dikomentari nggak sholatnya? Ya Allah cepet banget gitu. Wudu apaan? Astagfirullahaladzim gitu. Mohon maaf ya. Udah mandi sendiri masih diomel. Ya Allah buru-buru banget itu sabunnya, astagfirullahaladzim. Masih? Pertanyaan saya, ayah bunda hijrah teh kapan? Dulu waktu SMP kita tuh kayak apa? Baju masih separuh. Sekarang giliran kita punya anak di usia terbaik, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia sudah mau sholat, bersyukur sama Allah. Yang penting jangan pernah kita itu berprasangka buruk sama Allah. Tenang saja. Nanti ada waktunya. Karena sekolah, semua sekolah, ini pendidikan, mau dia pesantren, mau di sekolah alam, apa saja, mereka hanya mengajarkan kebiasaan dan keistiqomahan.
atau rutinitas. Tapi mereka tidak mengajarkan kebutuhan. Karena kebutuhan manusia itu urusan Allah, bahasa Islam itu hidayah. Jadi kalau ada anak yang di sini, ya Bu, di sini ada sholat bareng, terus anak spesial ikut, coba anak spesial ngikut. Padahal yang dibaca tahu nggak dia? Saya berdiri boleh? Allahu Akbar. Betul? Nggak usah ngomel. Perhatikan. Nggak usah. Udah. Udah. Karena mereka disatukan di tempat yang baik. Karena mereka belum butuh, mereka baru tua. Nanti kebutuhan itu masing-masing berbeda. Ada kalanya nunggu orang tuanya meninggal baru jadi soleh. Tapi manusia itu akan berbalik. Kapan kecilnya diajarkan apa, nanti juga balik ke sana. Cuma kita gak ada kepengin banget. Kita udah ngelakuin apa aja kok belum kelihatan. Udah. Yang penting berbuat baik. Ya, oke. Ayo Pak. Ngebut nih. Orang tua, ternyata banyak sekali terjadi kesalahan pahaman psikologis antara orang tua dan anak. Anak kita didorong sama anak spesial. Ada yang marah nggak? Bu, saya nggak terima. Saya nggak redok anak saya. Belum pernah saya itu pegang-pegang. Masa ya, saya ini sabuk hitam loh dulu. Pak, anak-anak itu nggak punya dendam, apalagi usianya 7 tahun nggak punya dendam. Mereka itu sama Allah harus aja. Tapi yang jadi masalah teh ibunya ikut-ikutan. Ya Allah, diapain? Astagfirullahaladzim, kok bisa? Ya Allah, nanti kalau itu dekat lagi tonjok kepalanya. Gimana? Tapi tidak di sini ya, di sana. Boleh dicek ayah, mereka tenang ya, pokoknya kalau ada anak, perilaku negatif itu adalah anak sedang belajar, cara apa yang aku dapatkan nanti saya akan tiru setelah saya dewasa. Kenapa konsep inklusi itu dimunculkan? Bukan hanya pemerataan hak, bukan saja itu. Tapi apa? Tapi perilaku apa, perlakuan apa yang anak-anak dapatkan bila mereka itu mendapatkan sesuatu permasalahan. Karena itu yang akan dilakukan setelah dewasa. Mama, aku digigit. Sama siapa? Sama Mega. Kenapa dia digigit? Ada yang tahu? Kita kadang-kadang nggak pernah berpikir kenapa digigit. Udah tahu spesial digoda. Nggak boleh. Ya digigit. Apa? Betul nggak? Yang punya, ya Allah, sampai ngecap, sampai berbekas, sampai dibawa ke dokter di visum. Itu berlebihan biasa, weh. Masya Allah, ya Allah, sini sayang, sini, digigit, ya Allah, gimana rasanya? Sakit bunda, iya, tapi kan kamu anak hebat, sini, luar biasa. Terus bisa gigit, iya, soalnya tadi makanannya tak ambil. Ya Allah, kamu niatnya bercanda ya. Dia juga gigit itu karena tidak tahu caranya. Ya, selesai. Apakah dia jadi pendendam? Tidak, tapi anak ini jadi sangat menghargai perbedaan. Dan dia mudah memaafkan perilaku orang lain. Halo? Ya, tenang ya. Pak, anak saya nanti meniru. Gimana? Bukankah anak-anak tuh punya neuron cermin? Dia akan meniru perilaku orang lain. Dia akan sampai di rumah. Dia akan melakukan hal yang sama. Tenang. Yang meniru anak tipikal kan? Yang persepsi logiknya itu nggak ada masalah kan? Enak saja.
Ayah, tadi dia, maaf ya, ini maafan ya. Dia tadi masak makanan di bawah dimakan. Di rumah nanti meniru. Itu cara kita mengajarkan yang benar tuh saat anak kita melakukan kesalahan. Sama dikala anak kita ngomong ANJNG, kita kadang stres. Kenapa kamu ngomong ANJNG? Tenang saja, nggak usah marah-marah, nggak usah bawa cabe. Mulutnya cabein kalau kamu nggak ngomong gitu lagi. Astagfirullahaladzim, bahasa mana itu? Nggak usah baper gitu deh. Biasa weh. Sini Mego, kamu ngomong apa tadi? Ya Allah, ANJNG ya. Sini duduk sini. Kamu ini ya binatangnya ya. Ya Allah, kakinya 4. Giginya kok taring semua, pantesan makanannya daging. Dia doyan rumput enggak? Enggak, karena enggak punya gigi geraham. Coba binatang apa yang makannya rumput? Kerbau, kuda, sapi. Pantesan giginya geraham. ANJNG ini enggak mau doyan buah. Tahu enggak kenapa? Tahu, karena enggak punya gigi seri. Binatang apa yang makanannya buah? Kan gigi seri. Nyambung tuh edukasi tuh. Habis itu ANJING ini saya kalau langsung melancar. ANJING ini punya ayah enggak? Punya. Namanya apa? Dia tidak akan menjawab kalau yang bertanya ayahnya. Dia hanya melihat wajah ayahnya. Kalau yang bertanya bundanya, dia tidak akan jawab karena dia tahu namanya sama. Binatang apa? Punya ayah nggak? Punya. Namanya apa ayahnya? Oke. Punya adik? Punya. Namanya apa? Dia nggak jawab. Karena apa? Dia udah bekerja nih. Oh iya. Pegang kepalanya. Kamu boleh ngomong ANJNG, nak boleh. Kalau ada binatangnya. Tapi kalau tidak jangan ya. Nanti ayah apa, umi apa, dede apa. Oke. Makasih ya. Pegang kepalanya. Megangnya begini ulah kia. Begini. Kemudian usap. Ya, tolong semua doakan, jangan lupa semoga Allah jadikan kamu anak yang santun. Semoga Allah jadikan kamu anak yang berhati lembut. 1 kali doa, 1 kali nasihat. Ini yang dilakukan Rasulullah. Gitu ya. Kebayang ya, Bun? Oke, jadi kalau anak kita meniru itu guru. Jadi kalau di sini ada maaf anak spesial berperilaku negatif, anak tipikalnya meniru-niru di rumah, itu kesempatan ayah bunda untuk mengajarkan yang baik, tapi lewat orang yang paling baik, yaitu ayah bundanya. Kalau nanti dia ketemu sama temennya, malah diselewengkan. Makanya baik kalau ada yang buruk. Iya, ini kita kepengin nih, orang tua banyak sekali terjadi kesalahpahaman sama anak. Padahal kita kepengin anaknya baik. Ya Bu, pengen kan? Kok bisa? Contohnya tadi, anak sudah benar. Misalkan nih, punten ya, saya minum ya, terus tumpah. Kira-kira Bu guru tuh ngomong ke saya, Pak Mego matanya kemana? Kira-kira ngomong gitu nggak? Nggak. Tapi kalau ini anak saya atau anak bunda, ditumpahin, lari ke sini, apa komentarnya? Astagfirullahaladzim, kamu nggak lihat-lihat sih? Sementara, ya kan? Dampingi anak-anak 07 tahun seperti raja, anak spesial usianya 12 tahun, tapi mentalnya 6 tahun. Maka perlakukan seperti raja cara bicaranya. Awong cuma Mego doang, malah beliau yang punten-punten. Pak Mego saya ganti, ya Mego doang. Ya kan? Apalagi anak kita, lah kita sering. Anak sudah mau mandi usia 6 tahun, masih dikomentarin. Itu andukannya yang kering, ya Allah, astagfirullahaladzim. Coba ya, bangun pagi nih, coba saat ini ada ya kan, siapa yang belum marah seminggu sampai hari ini? 3 hari sampai sekarang yang belum marah ada?
Pagi-pagi coba bangun tidur. Subuh. Astagfirullahaladzim. Sudah ngomong. Anak kita bangun, nyalain TV, diomelin nggak? Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi, nah jangan lihat TV dulu. Jalan kloyong, masuk ke meja makan. Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pagi-pagi belum cuci muka udah makan. Mandilah anak kita. Habis mandi pakai baju bagus. Keluar mau kemana? Mau main. Pagi-pagi main, kata anak, kok salah terus? Tidur salah, lihat TV salah, makan salah, main salah. Coba. Berarti yang bermasalah tesanya kita apa anak kita? Betul ya? Baik. Boleh Bu Afan. Next. Anak juga stres karena mereka juga harus sekolah, harus menuntaskan tugas-tugas perkembangan mereka sendiri, Bu. Oh, anak usia 4 tahun itu kematangan sosial pertama. Oh, anak usia 5-6 tahun itu mekanisme belajar. Oh, anak kelas 1 itu mereka sudah tidak percaya tentang fisik, indera, tapi mereka sudah mulai percaya dengan proses berpikirnya. Oh, anak kelas 2 itu apatis. Dia selalu kepingin nunggu respon berikutnya dikala ada stimulasi. Tapi karena kita tidak tahu, kita yang marah. Mega! Kata dia diem, anaknya kelas 2. Astagfirullahaladzim, kamu telinganya kemana? Padahal fase dia, coba kalau aku diem, mama mau ngomong apa ya itu. Kelas 3, anak kelas 3 fasenya imajiner. Dia juga sedang tidak suka, dia sedang suka sesuatu yang imajinatif. Sedang suka-sukanya tuh. Makanya anak kelas 3 SD itu suka film hantu tapi takut hantu. Kita marah-marah. Tidur udah malam. Nanti ada pocong lewat. Buruan. Ada suara apa tuh di luar? Oh. Gimana coba? Ya kan, Bu? Maka banyak anak-anak yang sebenarnya stres. Anak usia 7 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, itu harus ada 3 ciri-ciri. Berarti anak spesial, mohon maaf, yang usia mentalnya kan di bawah tuh namanya spesial. Itu berarti harus ada ciri-ciri 3 ini. Bergerak, imajinasi bebas, haus pujian. Maka kalau putra bunda usianya 5 tahun caper itu memang harus ada. Kerjaannya tawaf, sa'i, lempar jumroh, memang begitu. Ya. Jadi kalau ada usia anak 5 tahun dia diem, harus tanda tanya. Nah kalau yang lempar jumroh itu orang tuanya baru, jangan-jangan kesurupan. Oh makanya anak ABK itu mesep kenangnya dikasih jempol, anak istimewa itu. Oh anak spesial itu seneng banget. Kalau dia pegang apa-apa langsung dipraktekin. Karena ciri-ciri anak di bawah 6 tahun itu imajinasi bebas. Pegang gunting, rambut dipotong. Pegang pensil, coret-coret, itu harus ada. Makanya caper, baru beli sepatu pamer sama gurunya. Ibu, sepatuku baru. Kata bu guru, alah di Shopee aja gitu kan. Gak mungkin ya. Bu guru masih ya Allah, gitu pasti. Dalam hati doang kan. Oh ya kan. Ini. Betul ya. Oke, ini anak juga punya masa sendiri-sendiri. Mereka harus menyelesaikan fasenya, tapi mereka juga terbentur dengan tuntutan yang lain. Kita kepengen anak sudah sangat mandiri. Kita kepengen anak juga seperti anak yang lain. Gitu ya, Bu? Oke, next. Hai, izin ya. Oke. Asuh hak anak itu adalah dipenuhi kebutuhannya, kebutuhan sandang, pangan, papan. Oh berarti yang paling baik kalau kita punya anak, berarti apa? Istri saya harus saya penuhi dulu. Makanya saya selalu sampaikan kalau ada konsultasi, ayah kalau sudah menikah pindah dari rumah. Jangan menyatu sama orang tua. Karena apa? Istri kita itu bidadari. Jangan disatukan dengan bidadari. Nanti rebutan singgah sana.
Jadi nggak nyaman, kecuali orang tua sama kita itu Masya Allah. Tapi jangan istri kita disatukan. Kenapa? Hubungannya dengan ini kalau nanti hamil. Bayangin, karena apa? Faktor kehamilan sampai 2 tahun atau 1000 hari itu akan menentukan anak ini seperti apa. Kenapa syaraf pendengaran manusia di usia 6 bulan dalam kandungan itu dibuka? Supaya yang terdengar adalah kalimat thayyibah dari ibunya. Kenapa perempuan itu dikaruniai 20.000 kata per hari dan itu harus habis? Kalau tidak habis, migrain jantungan mah. Buat apa? Dikala mengandung supaya apa? Terdengar kalimat-kalimat yang baik ke janin. Dan jabang bayi janin ini, mohon maaf ya, bayi dalam kandungan itu tidak mengenal ayahnya. Tapi mereka baru mengenal ibunya. Maka kalau ibunya suka menangis, anak ini lahir nanti sangat sensitif. Bundanya suka marah, anak ini lahir rewel. Maka siapa yang paling bertanggung jawab membuat hati istrinya bahagia? Itu ya, makanya hati-hati kalau mau kawin. Kan? Hah? Oh, suami nggak ada. Ya saya ngomong yang ada di belakang. Gitu. Bener ya? Ya asuh. Ya, supaya apa? Supaya hatinya itu nyaman, karena anak itu nanti dapat sandang pangan yang enak, yang pas, walaupun tidak mewah. Itu hak anak ya Bu. Yang kedua asih, cinta. Seorang ibu yang menyusui sampai 2 tahun, karena ayatnya di sapi sampai 2 tahun, makanya 0 tahun sampai 2 tahun itu menyambungkan sel otak. Bayi disambungkan sel otak sampai 100 miliar, satu sambungan sel otak lebih bagus dari komputer yang tercanggih di dunia. Kalau seorang ibu sambil menyusui sambil nangis, lihat konsepnya nanti anak ini. Selalu bersedih, kalau ada apa-apa bisanya menangis. Bila seorang ibu marah, hatinya panas, maka air susunya juga akan panas. Maka muncul ke bayi, bayi itu akan mencret. Luar biasa. Makanya kalau anak itu berani sama orang tua, khususan ke ibunya, maka Allah tidak akan pernah ridha walidain. Kenapa? Karena itu adalah utusan yang diutus Allah untuk apa? Untuk membuat konsep hidup dalam diri anak-anak. Maka seorang ayah yang baik dikala istrinya menyusui 0 sampai 2 tahun itu dibuat tenang hatinya, dikurangi pekerjaannya. Karena kalau ada seorang ibu menyusui, melihat ada anak jatuh tertawa, nanti anak kita kalau melihat orang lain jatuh juga dia akan tertawa. Karena itu konsep kehidupan. Kalau seorang ibu sedang menyusui, tapi yang dilihat layangan putus, lihat hasilnya. Seorang ibu menyusui, yang dilihat film horor, innalillahi, lihat anaknya. Tidak boleh seorang ibu menyusui yang terdengar harus kalimat-kalimat yang baik. Asih. Bunda yang baik. Kenapa anak-anak itu lebih nyaman belajar di sekolah daripada di rumah? Betul? Kemarin sempat daring. Daring apa darting? Ada kuring, ada daring, ada darting. Kenapa anak-anak itu lebih nyaman belajar di sekolah? Mau yang anak spesial, mau yang tipikal. Karena seorang guru itu sudah menyiapkan ini dulu sebelum mengajarkan. Kalau saya ke sekolah alam, saya lihat teman-teman di sekolah alam itu pada mandi semuanya. Maksudnya kalau mau ngajar itu pada mandi di rumah. Mandi ya Bu? Bajunya juga bagus, betul ya? Kalau nggak disetrika, maksain nyetrika nggak? Sementara kalau di rumah anaknya mau belajar, ngajarinya mandi dulu nggak? Bajunya pakai daster, baunya semerbak, ada bawang goreng dan lain-lain. Lihat HP, lihat gitu coba. Apa yang terjadi? Asihnya nggak dapat. Kalau bahasa pendidikan itu afeksi. Karena anak-anak yang dibangun itu 5. Motorik, afeksi, kognisi, sosial, dan bahasa. Dan anak-anak spesial itu bermasalah di 5 aspek ini. Komunikasi, ya kan? Sosialnya, atau bahasa kan, kemudian ada kognisinya, ada motoriknya, ada afeksinya. Itu semuanya turun. Makanya ada kelas inklusif, ada perlakuan yang istimewa karena untuk membangun 5 aspek ini. Asih. Anak masuk kelas. Teman-teman dewan guru, teman-teman, kata beliau, hari ini kita mau buat jurnal.
Satu kelas ada 12 anak, 7 anak bertanya pertanyaan sama. Boleh nggak pakai pensil ini Bu Guru? Boleh. Senyum apa cemberut? Ini Mego ambil pensilnya. Pensilnya di mana, Mah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya bagus sih istighfarnya. Tapi ujungnya itu. Mama pensilnya tinggal separuh. Astagfirullah. Kan baru beli kemarin. Kalau guru ibu pensilnya nggak bawa. Ya sudah. Boleh pinjam dengan yang lain. Itu kalau di sekolah. Jadi ini ya ngebuka. Ini di rumah coba, mama mau minum, ambil gelasnya di rak yang mana mah? Astagfirullahaladzim. Emang punya rak berapa mete? Dan itu tiap hari. Ya kan? Asih ya. Oh berarti anak yang istimewa itu ibu, usia mentalnya berarti di usia di bawah 7 tahun. Emosionalnya di bawah usia berapa tahun, kognisinya berapa tahun, motoriknya berapa tahun, sosialnya berapa tahun, tolong kenali. Supaya perlakuannya nanti sesuai dengan mentalnya. Oh pantesan kalau ada tamu teh bolak-balik gue anak saya teh. Misalkan, udah kenalin, sini saya, ini anak saya, sudah di SAP, Masya Allah, bagus banget sekarang Pak. Dia dapat tuh, tamunya basa-basi, halo, siapa namanya, kata tamunya. Setelah dia dapat, tolong, Mego, ayo. Malah jangan, udah masuk sana, masuk. HP. Jajan. Gimana kita kepengen anaknya dibangun, tapi ini nggak diberikan. Gitu ya. Asih. Nah, yang terakhir, asah. Anak berhak mendapatkan pendidikan. Kenapa yang harus nyari? Salah satunya mencarikan sekolah, yaitu asah. Nah, kalau sudah percaya dengan suatu sekolah, maka lembaga pendidikan, kenapa harus ayah? Karena supaya yang berdoa itu ayah. Ya kan? Sebagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di Mekah, di Padang Gersang, itu yang berdoa juga ayahnya. Ya Bu ya, asah itu kalau sudah mencari lembaga pendidikan apapun, tolong, boleh next Pak Afan. Apa yang harus dilakukan terus? Nah, masih ingat nggak? Harus titip, bukan naroh. Ya Bu, harus apa? Titip. Titip itu ada artinya satu, tega. Jadi kalau Bunda Ayah sudah percaya dengan SAP, tolong tega. Udah nggak usah ngapa-ngapain, udah mau dia anak spesial lah, mau dia dicampur dengan apa, sudah tega. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wah udah selesai. Nggak usah, ayo salim, nggak usah. Bu Guru juga ngajarin itu. Nggak usah WA sama Bu Guru lagi, Ibu mohon maaf, makanan di tas depan anak saya, nggak usah. Tega. Makanya kenapa anak-anak itu lebih nyaman kalau pergi sama ayahnya daripada sama bundanya. Kenapa coba? Ya, karena kalau laki-laki tega. Pakai motor di depan, pegang stang, malah gaya ayahnya. Coba sama emaknya. Naik ke sekolah alam, sama ayahnya seneng naik pohon, biasa aja. Ayahnya malah main HP. Tahu-tahu kok nggak ada anak saya di mana ya? Coba kalau sama ibunya nggak jadi naik. Baru kaki satu udah astagfirullahaladzim, pegangan. Makanya mesti tega. Tega itu pangkal dari tanggung jawab. Tega itu pangkal dari empati. Orang tua kita dulu sama kita tuh tega. Betul?
Bunda jalan kaki 3 kilo waktu sekolah SD. Kenapa nggak diantar? Tega. Ya kan? Rumah tangga pas-pasan, belum punya apa-apa, dilepas saja. Nggak ada ditungguin. Tega, makanya jadi mandiri. Jadi tolong kalau sudah titip tega. Nggak usah. Kok disatuin sama si Fulan? Nggak usah. Udah biarin. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu tolong jangan membandingkan sama sekolah yang lain. Bu Diana, kenapa ya sekolah sana kok rihlahnya ke Madinah? Ya jangan. Udah. Ikhlas, weh. Kenapa di sana begini, kenapa di sini begini? Membandingkan itu nggak pernah adil. Membandingkan itu sangat menyakitkan. Kalau nggak percaya, Bunda pernah nggak dibandingkan sama suami? Umi, tadi aku ke SAP. Bu guru SAP itu kalau pakai baju biru cantik banget. Kira-kira gimana? Kawin lagi sok, kawin lagi sok. Karena dibandingkan itu tidak nyaman. Tolong ya, ikhlas ya. Setelah ikhlas, siap. Ayo, jangan pernah berhenti, jangan pernah kita zuuzon. Kita harus husnuzon terus sama Allah. Bahwa apa? Mulailah dari kita. Baik anak kita, jadi apa anak kita, sungguh itu urusan Allah. Ya Bu, jadi udah senyum, baik. Kalau anak kita masih mengikuti hawa nafsunya, insya Allah nanti akan ada waktunya. Karena apa? Usaha ayah bunda itu sudah masya Allah, sudah maksimal. Jadi tolong tawakal. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Usaha itu tidak boleh zalim. Ini agak tidak menyenangkan. Lunas SPP-nya. Ya, jangan nunggu di WA. Oke? Nunggu di WA, read 2, pura-pura gak kebaca. Ini siapa Mego ini, ya Allah. Diantar terus sama orang tuanya. Kalau ngantar bajunya sama dengan kendaraannya. Bajunya merah, motornya merah. Bajunya biru, motornya biru. Bajunya batik, motornya batik. Ini dari keberkahan sebuah ilmu. Maka banyak anak yang sudah disekolahkan di tempat terbaik tapi hasilnya tidak terlihat. Jangan-jangan kita zalim. Ayah yang baik, bunda yang baik, orang tua kita dulu itu pedagang kecil-kecilan. Kadang petani juga buruh tani, anaknya 9. Tapi mereka bisa hidup semuanya dengan baik. Kenapa? Karena berkah. Orang tua kita dulu kalau punya uang itu pertama kali beri beras. Yang kedua, bayar anak sekolah. Hari ini di sana tidak di SAP ya, di sono pojok sono. Kedua, cicilan baju gamis, cicilan HP, bayar BTN. Anak sekolah entarlah gitunya. Mahal ya Bu di SAP ya? Mahal atau enggak Bun? Alhamdulillah murah. Berapa sebulan? Beda-beda. Paling besar berapa?
800.000 per pengin aja tuh. 800.000 itu kalau dipegang bundanya itu kuat berapa minggu? Mohon maaf nih, 800.000 nih. Seminggu hilang atau nggak nyampe ya? Ke Jogja selesai ya. Tapi kita mau beli surga 800.000 ngomel. Padahal yang kita beli, kita sepakat, kita mau kepengen anak kita masuk surga bersama-sama. Betul? Tapi kadang-kadang kita zalim. Kuat apa sih? Kali lo 800 kali. Lo uang orang ditungin. Uang kita aja udah bismillah. Nih kalau yang uangnya banyak setahun sekali ini bu, saya 10 juta setahun gitu. Di awal, tapi berat, saya kayak berat. Orang dulu, orang tua kita dulu, bapak, ibu, ayah, bunda, itu kalau ada Pak Kiai mau ngisi pengajian itu langsung berebut. Pak, ayo Pak, saya antar. Dia nggak minta apapun. Pulang dijemput. Terima kasih, betul kan? Orang tua kita dulu itu apa? Kelihatannya mereka nggak ngelakuin apa-apa, tapi anak-anaknya begini, hidup di atas kakinya sendiri. Alhamdulillah tercukupi sandang pangan papan. Kenapa? Itu karena jerih payah orang tua kita. Maka kadang-kadang kita zalim sama orang tua kita nih. Bunda ayah ada yang perantau nggak ini? Yang tidak asli Purwakarta ada? Saya mau tanya, orang masih suka pulang ke rumah? Coba. Yang masih punya ayah, yang masih punya bunda, berapa bulan sekali pulang? Setahun. Alasan COVID. Zalim. Saya agak kesini nih sekarang. Bunda, demi Allah ya, seorang ayah dan ibu kalau punya anak perempuan, itu dia lebih diistimewakan. Dibelikan baju itu lebih bagus daripada anak laki-laki. Dicariin sekolah aja pilih-pilih karena dia perempuan. Betul nggak? Tapi dikala dia sudah sekolah, sudah mahasiswa, orang tua juga kepengen berharap anak saya jadi kalau pulang sekolah kemana sekarang? Pulang bun, pulang. Pakai bawa anak satu. Bi, aku mau pulang. Walaupun pagi sampai sore pulang lagi. Nggak apa-apa. Orang tua mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa neng. Telepon aja cukup. Yang penting sehat. Orang tua apa gitu. Tapi hatinya teh nangis. Ayah juga sama. Nggak usah nunggu cuti yang nanti akhir tahun. Nggak usah. Mi, aku mau pulang. Buat ibu. Sendirian, nggak apa-apa. Umi nggak usah ikut dulu bulan ini, bulan depan gantian. Ya bun, tolong ya balik ya. Halo, nih bunda bisa kayak gini, itu salah satunya ini supaya anak kita ngelihat. Abi ngapain capek-capek sih Bi? Itu kan Umi. Abi bisa begini, itu karena Umi nak. Tapi kan jauh, ya enggak, apa artinya perjalanan ini? Maka anak kita meniru betul. Nanti kalau mereka di Amerika, mereka di Jerman, mereka di Saudi, mereka juga ingin pulang. Ya Bu, mohon maaf ya. Baik, tolong ya sebelum tanggal 10 lunas SPP-nya ya. Ya. Kenapa? Kalau nunggak nanti berat. Kalau bunda punya teman di SAP, bulan September itu belum bayar tanggal 11. Bunda mampir ke rumah temannya yang di SAP. Bun, boleh bantu saya nggak pinjemin uang buat bayar SPP? Berapa bulan Bu? 1 bulan. Insya Allah masih ada kepikiran mau minjemin. Tapi kalau oh iya Bu insya Allah. Tapi punten kata bunda 5 bulan. Nah itu berat. 8 kali 5. Ya kan? Tapi kalau 1 bulan masih ada hati untuk meminjamkan. Baik, yang terakhir adalah percaya P-nya. Percaya sama anak, percaya sama sekolah, percaya sama kaki, tangan, mata anak kita itu hebat. Jadi tolong ayah bunda, 5 menit sampai 10 menit sebelum berangkat tidak boleh ada masalah. 5 menit, 10 menit setelah pulang tidak boleh ada masalah.
Makanya di SAP itu sudah melakukan ini. Kalau mau masuk kelas, itu nggak mau ada masalah. Ayo, siapa mau masuk sok? Spiderman mau masuk, mangga. Jokowi mau masuk, mangga. Prabowo, mangga. Anies Baswedan, mangga. Nanti pulang sekolah, di SAP juga udah menyampaikan itu. Teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama-sama ibu. Ibu minta maaf ya, kalau dari pagi sampai siang ini ada salah. Siapa yang memaafkan ibu? Aku ibu, kata anak-anak. Baik, pastikan tasnya tidak ada yang tertinggal. Ayo semuanya dikumpulkan, disiapkan untuk pulang. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Mari kita berdoa, nanti kita pulang lewat sebelah kanan ya. Gitu, jadi anak tersenyum pulang tuh. Adem, yang di sana enggak. Ayo berdoa. Awas, kalau ada yang bergerak, pulangnya terakhir, gitu misalkan. Maka besok mau berangkat stres dia. Mampir rumah itu juga sama. Di SAP jarang pakai talaran. Siapa yang bisa jawab pulang duluan jarang. Khawatir salah ucap. Malaikat pencabut nyawa siapa? Kan stres. Nanti nggak jadi berangkat. Di rumah juga sama. Mau berangkat kunci. Ada 3 waktu ayah bunda yang Rasulullah pernah contohkan. Yang paling baik buat anak-anak. 1 di atas kendaraan. Yang kedua waktu makan. Yang ketiga di kala sakit. Maka jika ayah sedang menghantar anaknya, itu kesempatan terbaik untuk memberikan pijakan. Tapi tidak sumpah serapah. Tuh, gara-gara kamu kesiangan kan, kamu tak kebiasaan, bukan. Kalau masih kayak gitu, mending gak usah nganter. Ya, ini waktu terbaik soalnya. Dari pagi ngomel, mandi ngomel, wajar, ibu-ibu teh capek. Tapi tolong 5-10 menit mau nganter, kunci sininya, cepet. Baru pulang juga sama. Anak kita pulang, bunda yang jemput ya. Lari yang kayak tadi. Ininya naik turun, naik turun. Senyum, Mbak. Astagfirullah. Jangan nanya tadi diapain, belajar apa, bisa apa enggak usah ditanya itu. Biarkan dia naik, silahkan ngobrol yang lain. Karena ini waktu terbaik. Maka orang di atas kendaraan bersama itu hatinya selalu ketemu. Kalau hatinya tidak ketemu, maka dia tidak akan mau satu kendaraan. Bunda pernah boncengin orang, tapi dibenci sama Bunda pernah? Bunda lagi nggak suka nih. Misalkan suami Bunda nggak suka sama saya. Terus saya lewat, kira-kira dia, Pak Mego numpang, kira-kira nggak? Buang muka, ya kan? Karena satu kendaraan itu hatinya menyatu. Yang kedua di kala makan. Maka tolong ayah bunda, mulai hari ini ada makan bareng di rumah dengan anak-anak. Walaupun sehari sekali. Makan bersama, tapi tolong handphone nggak ada, televisi nggak ada. Yang harus bicara ayah, bukan anak. Ngobrol apa saja di kala makan. Yang ketiga, kalau nanti nauzubillah, anak ayah, anak bunda sakit, tolong jangan sumpah serapah. Ya. Pernah sakit anaknya? Yang disampaikan apa? Juga nengok orang sakit, nggak usah lebay. Sakit apa Bu? Ya Allah, dari kapan tambah sakit orang ini? Bukan sembuh malah mendeteksi apanya lagi yang sakit ya, apanya lagi yang sakit. Udah, yang sabar ya Bu. Insya Allah Bu, ini kifarat dosa Bu. Yang sabar insya Allah ya. Selesai. Suami nauzubillah sakit, minta kerokin, ya gitu jawabannya. Yang sabar ya Bi. Bukan tidur di balong sana, bukan. Bulu ayam terus dipukulin makanya. Tidur di lapangan sana, bukan. Karena orang sakit itu hatinya terbuka. Oke ya Bu, bayang ya. Baik, itu percaya ya. Oke. Barangkali sampai sudah jam 11 ya. Saya dulu silahkan kalau. Baik Pak, hatur nuhun Pak Mego, Masya Allah ya bunda. Padahal serasa sebentar gitu, padahal sudah 1 jam, betul ayah bunda. Mungkin ayah bunda ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Mungkin ayah bunda banyak penasaran nih, mau nanya banyak gitu ke Pak Mego. Boleh disilahkan ayah bunda, mumpung ini kesempatan yang baik. Ada pemateri yang hebat juga di depan. Boleh ayah bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, nama saya Yomi. Alhamdulillah mempunyai anak istimewa bernama Gibran, kelas Abu Kilabah, setaranya kelas 3 gitu. Pak Mego, alhamdulillah saya datang ada di sini, alhamdulillah. Ya biasanya ambinya karena kebetulan bukan kebetulan sih ya, saya punya bayi baru baru melahirkan, usianya 2 bulan. Nah, kemudian yang saya tanyakan begini Pak Mego, mungkin ya masih ada hubungan dengan tumbuh kembang juga. Kan Gibran ini mempunyai adik baru gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya saya bisa memaksimalkan dalam membersamai keduanya gitu. Gibran iya, adiknya iya gitu, karena tanpa ada rasa persaingan antar saudara, tanpa jealous gitu. Karena yang terjadi saat ini adalah ketika misalnya saya bawa dedenya ke Gibran gitu, atau misalnya dedenya sedang tidur, saya berusaha mendekati. Masukkan Iya ya Bunda, mungkin Pak langsung atau mau ditampung? Boleh langsung saja mungkin Pak. Ya, syukran, jazakallah khairan kasir yang bertanya. Semoga Allah jadikan anak-anak Bunda anak yang soleh dan soleh. Bunda, ayah, kita ini zolim dengan anak pertama. Kenapa? Makanya anak pertama itu pencemburu. Padahal sudah mahasiswa, masih nggak mau kalah sama adiknya yang SD. Tahu kenapa? Karena anak pertama itu dipaksa dewasa sebelum masanya. Anak pertama selalu melihat ibunya meluk adiknya terus sampai 2 tahun. Kalau dia minta peluk, kamu juga dulu udah. Mama, aku kelonin juga. Dikasihnya tangan sebelah, sok. Gitu. Anak kedua, teman Bunda datang ngasih kado. Teman ayah datang ngasih kado ke adiknya. Kakak pertama bertanya, aku mana? Kamu sudah. Yang jadi masalah, dia nggak pernah ingat waktu bayi seperti apa terjadinya. Maka anak-anak pertama akan menjadi anak yang pencemburu. Terus gimana solusinya Pak? Supaya anak pertama tidak merasa dirinya itu diabaikan. Yang pertama, ayah harus waktunya 2 kali lipat dengan anak yang pertama dibandingkan anak yang kedua. Saat anak kedua sedang dekat sama ibunya, diasuh ASI dan lain-lain. Karena kan nggak mungkin diasih sama orang, ya kan? Atau dekatnya sama orang lain, pasti sama ibunya. Tidur juga sama bundanya. Maka ayahnya harus ada waktu lebih 2 kali lipat dengan anak yang pertama. Supaya anak pertama itu merasa bahwa ayahku keren. Setelah adiknya lahir, adikku lahir, aku malah dekat sama ayah gitu. Kalau minta sama bundanya kan sulit, karena bunda harus fokus sama adiknya. Itu ya bun ya. Pertama. Yang kedua, boleh nggak minta maaf sama anak pertama? Boleh banget, tapi jangan setiap hari. Maaf kakak ya, maaf ya, dedek kamu belum bisa apa-apa ya. Sudah. Gitu ya bu. Kemudian, hai para ayah, para bunda, kadangkala orang juga ikut membuli tanpa sadar. Aduh ganteng banget ya adeknya, kok beda sama kakaknya, dibully lagi kakaknya. Dia nggak merasa bisa bales, tapi orang hanya ikut-ikutan. Pulang kerja yang dicari siapa? Adeknya ikut digendong. Nah. Jangankan anak kecil, Sarah aja istri Nabi Ibrahim itu nggak kuat melihat Nabi Ibrahim itu menggendong Ismail. Maka dia bilang sama suaminya, saya nggak kuat dibarengin sama Hajar. Walaupun dia yang nyuruh suaminya menikah kembali. Ya bu, jadi kuncinya kalau kepengen adil,
waktu dengan yang pertama 2 kali lipat saat ini ya. Terus kalau baru pulang cari dulu anak yang pertama sama ayahnya, baru yang kecil. Kakaknya maksudnya, karena dia cemburu. Maka kalau anak-anak itu punya adik itu selalu melihat enakan kalau aku kecil gitu. Karena dia juga kepengen digendong. Kalau siapa tadi kakaknya, Bu? Gibran. Gibran minta gendong, Bunda ngomong apa? Udah besar, Bunda teh capek. Tapi kalau dedeknya sambil senyum, aduh. Wajahnya dilihat betul sama mereka. Cukup itu barangkali ya, Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, gitu Bunda, cukup. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya belum tersapa ini Bunda Ayah yang di Zoom. Assalamualaikum Ayah Bunda. Ini alhamdulillah juga ada yang bertanya Pak dari Zoom. Baik, pindah-pindah aja ya, nanti Ayah Bunda yang offline nanti disediakan kembali. Katanya seperti ini Bunda, Pak, maaf. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, saya ayah siapa? Bagaimana cara menyayangi anak istimewa dengan anak tipikal agar tidak ada rasa cemburu seperti itu? Baik. Terima kasih ayah yang sudah bertanya. Semoga Allah lembutkan hati anak-anak ayah dan anak-anak ayah menjadi penyejuk mata dan pemimpin bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi begini Bunda Ayah yang bertanya, bagaimana caranya anak yang tipikal sama anak yang istimewa kita berbagi cinta dan sayang? Ada bahasa yang sebenarnya di luar teori, tapi setelah dibuktikan itu Masya Allah. Begini Bu, kalau saudara punya, ini ada anak tapi punya salah satu keluarganya itu spesial. Kalau kamu pengen tujuan, kamu pengen jadi apa Kak? Aku pengen jadi dokter Ayah. Baik, baik-baiklah kamu sama anak, sama kakak. Baik-baiklah kamu sama dedek. Kalau perlu, kamu kalau mau berangkat doain kakak ya sama dedek yang spesial. Boleh dilihat. Kita nggak pernah berpikir ke situ. Padahal Masya Allah, itu anak sorga Bunda. Di rumah besar. Bunda yang sedang punya hajat apa, kemudian Allah titipkan anak spesial, tapi tidak mengeluh, tapi ridho. Lihat nanti keinginannya. Sebenarnya anak ini adalah berkah yang luar biasa. Maka saudara mohon maaf ya, ada beberapa di Purwakarta itu yang malah mencari supaya anaknya spesial. Karena kalau Allah karuniakan kepada ayah anak spesial, sudah keluarganya, keinginan kamu Allah ridha dan dimudahkan sama Allah. Pak Mego, nanti ada keajaiban yang mohon maaf ya, yang sulit kita ungkapkan. Kenapa? Karena anak ini, anak spesial itu di Quran aja tidak terdeteksi dengan jelas. Tapi itu ada, mereka ada. Maka hayo, ayah, anak spesial itu sangat sensitif. Mereka tahu siapa yang pura-pura dan mereka yang dengan hati. Maka kalau ayah dengan anak yang spesial cukup dengan sentuhan. Anak spesial belajar dari perlakuan, bukan dari apa yang kita katakan. Sekali lagi, anak spesial itu belajar dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita sampaikan. Anak tipikal itu belajar pertama dari apa yang kita sampaikan, baru apa yang kita lakukan. Makanya komunikasi itu 7%, maksudnya 93% itu caranya. Contoh, anak spesial kita pulang, Mego mana? Aduh, itu sudah keren. Tapi kalau anak tipikal digituin ngapain sih ya? Asik gitu. Mego, ya Allah, anak ayah yang ganteng mana nih? Dengan verbal, maka dia kayak berbunga-bunga. Baru perlakuan. Tapi anak tipikal perlakuan dulu, baru
ucapan. Maka kalau ada anak spesial naik tangga, bukan Mego turun, bukan. Pegang dulu, turun, baru pinter. Kalau anak tipikal, Mego turun, gitu. Ngomong dulu, baru setelah itu pinter. Jadi makanya kalau di sekolah alam, megang anak istimewa, itu capek gurunya. Karena baru duduk berdiri lagi, baru duduk berdiri lagi. Mego duduk, malah Mego duduk. Wow. Tapi kalau kita berdiri, duduk, pinter mereka duduk. Jadi gitu ya. Bagaimana cara memperlakukannya sama? Anak spesial belajar dari apa yang kita lakukan. Anak tipikal belajar pertama dari apa yang kita sampaikan. Itu. Baik, Pak Hatur Nuhun, mudah-mudahan terjawab ya Ayah Syafa. Baik, Ayah Bunda yang di sini, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Atau kalau tidak ada lagi nih Pak dari Zoom, katanya dari Ayah Aidan 1B. Assalamualaikum Pak Mego, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak bermain gadget atau kecanduan nonton YouTube di PC katanya gitu. Baik, syukran jazakallah khair Ayah Aidan ya. Aidan. Semoga Allah jadikan anak yang disiplin ya, dan mengikuti, senantiasa suka mengikuti aturan. Gadget itu benda mati. Jadi kalau mau mengkat anak-anak main gadget itu ndak usah banyak bicara, ndak usah terlalu banyak alasan. Nggak usah diitem-itemin sininya juga. Ya. Itu penipuan namanya. Cukup bicara, Mego, kamu masih kecil dan ini tidak baik buat kamu. Titik. Gak ada salah. Kok gitu Pak? Iya, nggak usah kuotanya habis. Baterainya belum dicas, tidak usah. Kamu masih kecil. Sama seperti anak kita mau pinjam motor. Boleh putranya pinjam motor yang usia 8 tahun. Kalau dia nangis dikasih nggak? Kalau dia muntah, alasannya apa? STNK-nya belum diperpanjang. Atau masih kecil? Yes. Cuma itu aja, kamu masih kecil, tapi tolong yang ngasih aturan ayah, jangan bunda. Karena kalau ibu nggak akan kuat. Melahirkan, mengandung, dan menyusui. Ibumu. Jadi enggak. Pokoknya enggak. Mama, 5 menit aja. Kamu tuh kebiasaan nih, gitu. Itu kalau boleh. Boleh. Sederhana. Nangis dia akan teriak, tapi sebentar. Yang jadi masalah, khawatirnya bunda sama ayahnya tidak sama. Bundanya nggak boleh, ayahnya boleh. Udah, daripada pusing, sok. Ya Bu? Makanya anak-anak itu jadi apa? Kebanyakan anak-anak tidak mengikuti aturan karena tidak konsisten. Kita orang dewasa. Balik lagi yuk kita ke aturan. Oh, laki-laki itu membuat aturan, tapi di rumah nanti yang melaksanakan tuh perempuan. Perempuan jangan semuanya. Ini bangunin tidur perempuan. Ngantar sekolah perempuan. Bayar SPP perempuan. Perpanjangan STNK perempuan. Genteng bocor perempuan. Terus suaminya ngapain? Bunda juga bisa nyari duit. Maaf ya, bukan berarti merendahkan, tidak ya. Karena apa? Islam teh enggak gitu. Rasulullah katanya uswatun hasanah, khairukum li ahlikum wa ana ahli. Ya kan, wa inu khairukum li ahli. Jadi orang yang terbaik itu yang paling baik dengan keluarganya. Benar nggak sih? Jadi ayo ayah balik, yang buat aturan tuh ayah. Jangan bundanya, kasihan. Perempuan tuh capek nyari duit. Nyampe rumah spray berantakan masih megang. Ada pembantu sih, tetap masih pegang sapu. Yang bekerja, bunda yang bekerja. Nyampe rumah masih pegang sapu kan? Masih lap-lap, ya kan? Pokoknya bangun malam, ya kan? Masih muter tuh, walaupun jemurnya pagi-pagi. Itu perempuan tuh. Makanya kalau nanti yang buat aturan perempuan itu terlalu multitasking perempuan tuh. Jadi
Iya, tapi mulutnya doang enggak. Tapi tangannya ngasih. Mama ikut enggak. Mama perlu sebentar, ikut mama. 10 meter balik lagi enggak. Kamu tuh kebiasaan, hayo gitu. Itulah perempuan. Gitu ya. Jadi ayah yang baik, satu, kamu masih kecil dan ini tidak baik buat kamu. Sudah, tidak usah alasan apa-apa karena Al-Quran juga menyampaikan di sana. Jangan kau berikan hartamu kepada anakmu sebelum mereka berakal. Jadi kita menggunakan cara-cara yang memang sudah dikasih petunjuk sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu Ayah Aidan mungkin mudah-mudahan dapat tersampaikan. Bapak Ibu boleh ada yang mau bertanya lagi, mumpung Pak Punten barangkali ini masih waktunya banyak, jadi boleh dipersilakan. Enggak, ayo Bunda. Bismillah, Assalamualaikum Pak Mego. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya mamanya Rais, kelas 2 SD. Kebetulan anak saya itu kegiatannya banyak. Selain bersekolah, dia itu latihan badminton dari sekolah itu kan pulang jam 2. Latihan badminton itu jam 3 sudah mulai sampai jam 7 malam. Itu seminggu 4 kali. Masya Allah. Itu atas keinginan sendiri ya Pak, tidak dipaksa. Dan Rais juga itu privat mengaji seminggu 2 kali. Dan mengaji juga di masjid itu seminggu 2 kali. Dan juga kemarin waktu ada pelajaran tambahan itu berenang juga. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di usia anak saya yang baru kelas 2 SD ini itu kebanyakan atau tidak kegiatannya? Tapi sih anaknya enjoy aja gitu. Cuman saya khawatirnya terlalu banyak. Ya, mungkin itu saja ditanyakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Mungkin Pak boleh langsung. Baik, syukron ya Mama Rais ya. Semoga Allah jadikan putra bunda anak yang membawa kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pikiran itu yang seringkali mempengaruhi perasaan, bukan sebaliknya. Ini kenapa ada manusia stres. Maka bila anak itu gembira, maka dia tidak stres. Contohnya, ada laki-laki dia sudah punya anak 3. Pulang dari kerjaan jam 9 masih badminton banyak nggak? Apakah dia capek? Karena apa? Senang. Benar ya? Bunda, dikala suami pulang, Mi, ini ada uang 50 juta. Ya. 10 juta buat bayar cicilan apa, sisanya terserah Umi deh gitu. Kira-kira masak sehari semalam capek nggak? Maaf ya. Jadi rasa aku mau buat minton. Nah, sehingga apa? Yang dinamakan post playing delay, masa berhenti bermain yang tertunda. Jadi gini, ada penderitaan psikologi anak-anak itu 4. Kalau anak mengalami penderitaan psikologi, yang pertama, anak jadi sulit diatur atau tidak taat aturan. Disuruh ngapa-ngapain susah, disuruh ngapa-ngapain beralasan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak jadi punya kebiasaan buruk, ngelempar, memukul, teriak, dan lain-lain. Yang ketiga, anak tidak bisa menyesuaikan dengan hal yang baru. 6 tahun tapi masih ngompol. 6 tahun tapi masih tantrum 7 tahun. Yang keempat, pause playing delay, masa berhenti bermain yang tertunda. Anak-anak di usia di bawah 7 tahun di pressure terus sama kita untuk belajar. Nanti sangat tidak mau belajar 9-10 tahun ke atas. Nah, bila anak-anak menyukai kegiatan kayak olahraga, ke masjid dengan temennya, maka dia tidak merasa dirinya di pressure. Dia happy, boleh saja. Ya, yang penting kalau pas dia pengen istirahat, bundanya jangan marah.
gitu ya. Tapi ada loh beberapa orang dewasa, kamu teh harus terus, kamu harus olahraga sehari 7 jam. Misal, barusan berita, siapa namanya? Pokoknya kalau ngelihat itu, he gitu pertamanya ya, namanya itu. Yang tadi sama Bu Liadi. Ya, pokoknya ingetnya he gitu ya. Namanya kan itu. Itu ibunya sampai keluar pekerjaan, sampai les sendiri, sampai dia ngajarkan piano sendiri kepada anaknya, dan itu di Hong Kong. Tapi orang luar sana itu fokusnya hanya hidup sekali di dunia, tidak fokus ke akhirat. Tapi itu mampu membuat kita inspirasi. Dan dia belajar berapa jam sehari? 7 jam. Maka mohon maaf nih, hiburan, prostitusi, kasino itu paling banyak di mana? Ya di negara mereka barusan. Karena dari kecil sudah dipaksa dia harus sukses di dunia, tapi dia melupakan kesenangannya. Maka dikala dia punya uang, dia akan hambur-hamburkan dengan apa? Dengan di dunia yang memang dihalalkan di sana. Nah, kalau kita tidak, kita memberikan pijakan kepada anak-anak, harus dia bahagia di dunia dan juga di akhirat. Maka dia akan menekuni bidangnya dengan cinta, dengan senang. Kenapa? 65% sarjana Indonesia itu salah jurusan. Oke, Ibu, kenapa kamu dulu itu yang penting kamu sekolah, masuk PMDK jurusan terserah, ya kan? Apa salah ya? Ekonomi ngajar ya kagak, nggak nyindir loh ini, ya kagak. Itu. Apa salah insinyur jadi manajer bank? Ya nggak salah, ya kan? Ibu yang baik, jawaban saya nggak apa-apa ya, asal anak tidak merasa tertekan, ya boleh, karena dia olahraga itu happy. Yang tolong jangan les ini semuanya hubungannya dengan apa? Kognitif, kognisi itu membuat anak itu merasa kurang. Karena kelas 2 itu masih 50% belajar, 50% bermain. Nanti masuk kelas 4 baru 100%. Makanya masuk kelas 4 itu ada tes kemampuan dasar. Nah, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum terlalu hebat, biasa we. Insya Allah naik kelas ya. Ada yang nggak naik kelas di SAP, naik kelas kan? Iya, sudah, tenang lah. Maaf ya, bukan berarti nggak mau belajar, jangan belajar, bukan. Tapi tadi boleh mengikuti kegiatan. Kalau dia anaknya aktif kebetulan, ikut berenang, boleh. Karena berenang itu membuat anak-anak itu ininya kuat, Bu. Maka nanti tulisannya lama-lama jadi baik. Karena kalau berenang itu menahan leher. Kalau kayak gini nyilem berarti. Kan gini kan? Nah, itu. Makanya anak-anak yang suka berenang nanti buat huruf S, buat 8, 9 itu bagus. Itu barangkali jawaban saya, walau a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak. Baik Ayah Bunda, satu pertanyaan lagi mungkin sebelum nanti ada 2 pertanyaan dari Zoom Pak. Boleh? Ayah, boleh, enggak Ayah? Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ayah Ngazri dari kelas 2. Ini Pak yang saya ingin tanyakan, kan kedekatan ayah itu sama anak harus berdekatan ya. Nah, qadarullah saya 2 tahun terakhir ini saya bekerja di luar kota, yang sehingga saya hanya pulang seminggu sekali gitu Pak. Nah, bagaimana caranya agar tetap walaupun saya bekerja tidak pulang setiap hari, dapat dekat dengan anak? Yang saya lakukan saat ini sih hanya mungkin video call malam hari, tapi kan itu hanya, dan anak pun biasa di komunikasi video call itu tidak instan ketika kita bertemu langsung. Nah, gitu sama. Agak kesulitan di misal ketika kalau makannya cepat, cara sendiri untuk agar merubah Najib ini dari segala sesuatu, dari makan, siap-siap sekolah itu cepat gitu, tidak lambat. Mungkin ada caranya. Baik. Berapa tahun Afan? Anaknya 8 tahun. Baik. Ya.
Kasih Pak. Makasih Ayah pertanyaannya. Mungkin sebelum satu lagi Bunda Agif, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bunda Gifari Pak, kelas 6 di Sekolah Alam. Yang saya mau tanyakan, kebetulan Ananda ini kan kelas 6 memang mau ada jadwal ekspedisi, mau keluar kota gitu ya Pak. Selama ini sih setiap tahun yang ada mungkin terjauhnya hanya camping gitu. Tapi ini kan nanti kelas 6 udah agak lebih jauh dan agak lebih lama waktunya gitu untuk pergi dari ininya. Bagaimana caranya selain saya memotivasi AA gitu, menguatkan kira-kira apa yang harus saya siapkan lagi ya Pak, maksudnya agar AA nanti harus lakukan ini kegiatan lumayan agak padat, agak lama, dengan yang mungkin beban nanti bawaannya kan banyak seperti itu gitu. Soalnya sekarang ini dikasih info seperti itu, aku nggak mau gitu, aku nggak mau. Jadi bagaimana caranya biar anaknya juga mau ikut kegiatan gitu Pak. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Boleh Pak langsung. Baik, syukuran ya atas pertanyaannya Bunda. Semoga Allah jadikan putra ayah Bunda anak yang mandiri ya. Anak-anak yang bisa berdiri atas kakinya sendiri dan bermanfaat buat orang banyak. Begini ya, 1 jam sama ayah, itu anak-anak insya Allah akan ingat sampai 40 hari. Kalau seorang ayah yang jauh, tolong setiap hari hadir. Siapa yang menghadirkan? Bundanya. Mego mau tidur harus baca doa, kata ayah gitu. Kalau mau tidur harus baca doa. Mego makan dulu baca doa, kata ayah. Sebelum makan baca doa. Jadi ayahnya hadir terus di situ. Tapi hadir sebagai orang yang baik, bukan yang menakutkan. Anaknya nggak mau mandi, nanti tak ayahnya biar nggak pulang. Nah itu nggak boleh. Oke. Jadi bundanya selalu menyampaikan kepada anak sesuatu yang ayahnya adalah sosok yang sangat luar biasa. Umi, Bunda, aku beliin tas, insya Allah ya, nunggu ayah pulang. Bunda beli sepatu roda ya, insya Allah deh, nunggu ayah pulang. Kan Bunda yang pegang ATM, iya, tapi harus ada ridho dari ayah. Jadi ayah tuh nanti dirindukan banget kalau pulang, gitu ya ya. Tuh. Kemudian, apakah harus seharian? Tuh, mumpung di rumah, sok. Kata Pak Mego harus sama ayah, ya. Ya jangan gitu, artinya. Laki-laki tuh 2 jam kayak cukup sama anak, ya. Laki-laki nggak kuat, ntar kalau lewat 2 jam main sendiri-sendiri, anaknya main apa, ayahnya main apa, gitu ya. Gitu ya, tenang ya. Yang penting ada. Terus kalau main sama ayah, mainnya terserah dia, jangan terserah kita. Aku mau ke stasiun ya, hayo. Aku mau ke terminal ya, hayo. Maka anak-anak itu akan sangat nyaman bila dia sama ayahnya. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu senangnya nunjuk, tidak suka nawar. Ayah mau mainan itu, yang mana? Yang itu, kata ayah. Ambil. Nah, kalau sama ibunya, yang mana? Yang ini berapa Pak? Kalau yang ini, kalau yang ini, jangan ini ya, ini aja kan nggak keren. Oh ya, itu salah satu kenapa anak-anak itu lebih nyaman sama ayah. Terus gimana, ada tips nggak Pak? Anak saya tuh kalau makan tuh lama, kalau mandi lama. Anak pertama ya, sudah punya adik belum? Oke, anak pertama itu dia itu haus penghargaan ya. Semakin kita komentari, itu semakin lama. Jadi gregetan lama-lama. Ujung-ujungnya gitu. Paling menyedihkan, paling cepat, paling dia tidak nyaman itu diabaikan. Jadi kalau dia mandi, kalau dia makan, tinggalin. Kayak nggak ada kitanya. Ini malah mamanya nungguin, ayo buruan jangan dimut. Astagfirullahaladzim, ya Allah dek, malu kalau kamu tek. Semakin lama.
Oke ya, gitu ya. Jadi memperhatikan boleh, tapi kalau terlalu diperhatikan, anak-anak seperti ini malah semakin. Karena dia kebutuhan untuk diperhatikannya sedang banget karena punya dedek juga. Gitu barangkali ya. Wallahualam Bunda ya. Oke. Kemudian untuk Bunda, Pak anak saya kelas 6. Pijakannya gimana? Besok dia mau jauh Pak, mau ke Karimun Jawa. Seminggu loh di sana. Saya ngasih pijakannya gimana ya? Jangan nakut-nakutin. Kamu harus besok di sana yang kuat. Jangan tambah stres dia. Ya Allah deh, Karimun Jawa. Masa sih jangan tuh kan? Ya, di rumah. Oh, di sananya. Oke, alhamdulillah. Ini mau yang jauh ya. Oke, Bunda, nangis itu ada 3. Nangis sakit hati, nangis menderita, nangis jualan. Jadi kalau nangis-nangis yang kayak gitu, tenang ya. Itu hanya mereka sedang merasa sedikit tidak nyaman. Kalau ibunya datang, gagal. Maka pijakan apa? Pokoknya yang paling membuat manusia lain tenang itu tersenyum dulu. Itu sudah dikaji. Luar biasa. Jadi kalau Bunda stres, kaget tuh tolong senyum. Anak pulang-pulang jereng, Mama dapat 3. Ya Allah, 3 keren banget. Ada nggak temanmu yang 2 gitu? Jangan langsung stres ya. Kenapa? Kalau Bunda nggak percaya, boleh coba. Ya, yang punya anak spesial, ini yang punya spesial, apalagi anak tipikal. Anak spesial Bunda pulang nanti langsung senyum aja ketemu dia langsung. Mego ya Allah. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia langsung gitu. Itu ini pulang-pulang ember di luar. Sepeda ke atas. Astagfirullahaladzim, innalillahi, gimana ya? Contohnya gitu ya Bu. Jadi nanti kalau ngasih pijakan, Bu aku nggak mau karena jauh, langsung senyum. Oh, ya Allah seneng banget. Kamu enggak, aku nggak seneng ya Allah. Coba Bunda kayak kamu, gantian dong gitu. Maka anak-anak terbawa dengan ternyata padahal dalam hati ya Allah kuatkan anak hamba ya kan. Gitu ya Bu. Jadi sama komunikasi yang tadi saya bahas teorinya. Maksud ya yang kita sampaikan itu hanya 7%, tapi 93% itu caranya. Contohnya, suami Bunda pulang, Mah lapar, dikasih makan tuh 1 piring tapi nasinya penuh. Kata suami, Mah banyak banget sih Mah. Alah kemarin juga habis. Kira-kira dihabisin enggak? Enggak, gregetan, kurang menghina banget sih ya kan. Tapi coba beda. Ya Allah maaf ya, nanti nggak usah dihabisin, nggak apa-apa, nanti tak habisin. Kira-kira habis nggak? Habis. Jadi cara itu tolong. Dan pertama sama terakhir itu yang paling diingat dalam quantum learning. Pertama dia ngomong sama ibu, sama terakhir itu yang paling diingat. Bahkan Bunda sama Ayah kalau ditanya, tadi Pak Mego ngomong apa? Tahu. Pertama apa, terakhirnya apa. Contohnya, Bunda punya mertua masih? Ada yang masih punya mertua? Datang ke mertua, langsung senyum. Aduh Neng, ya Allah, kapan datang? Makasih banget, 5 jam diomelin. Mau pulang, maaf ya Neng, ibu tuh udah tua. Makanya kalau ngomong bapak kebablasan, ini 3 juta buat ongkos pulang. Besok datang lagi mau nggak? Kalau dibalik, baru datang langsung cemburutin, tumben. Terus 5 jam dikasih makan, dikasih apa. Mau pulang nggak ditanya. Besok suruh datang mau nggak? Itu manusia. Gitu ya Bun ya. Jadi kalau mau memberikan pijakan, Bunda jangan stres dulu. Senyum dulu yang lebar. Stresnya ntar di kamar sama suami. Boleh nggak diikut ya? Boleh nggak itu? Gitu ya. Wallahualam bisa. Ya baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan penutup ya, Ayah Bunda mohon maaf. Dari Zoom ini dari Bunda Azkia.
Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana cara manajemen emosi sebagai orang tua saat energi saat masih full, sementara energi orang tua sudah cukup low katanya dengan banyaknya kegiatan atau rutinitas sehari-harinya supaya tetap bisa membersamai dengan minim komplain. Gitu. Dan satu lagi Bunda, Pak, bagaimana perkembangan untuk anak umur 9 tahun sampai di mana katanya? Seperti itu Pak. Bismillah. Oke, baik. Semoga Bunda senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran ya. Bagaimana cara memanajemen emosi? Emosi itu sesuatu karunia yang memang Allah berikan. Kadang naik, kadang turun. Kadang keluar, kadang tertahan. Betul nggak sih? Tapi yang jadi masalah, emosi yang ditahan terus-menerus itu akan membuat penyakit. Karena nanti dia akan mempengaruhi yang lain. Terus gimana? Maka tolong sampaikan, tapi telinga kita harus mendengar. Ya Allah, aku teh sebel deh sama anak. Marah banget aku sama anak sekarang, contohnya. Harus diomongin tuh. Tapi saya terima perasaan ini. Nah kalau di barat itu sekarang ada pelukan, kupu kayak gini, sabar, tenang gitu ya kan. Nanti kalau kita kayak gini dikira itu dari kapan ya? Dikira gimana? Ngomong, bicara. Meskipun saya sangat lelah dan saya itu marah banget sama Mego, tapi saya terima rasa ini. Dan saya pasrah tidak salah, terdengarlah yang didengar itu malah piring terbang. Nah, itu bahaya. Nah, itu jadi penyakit. Ya, Bu, itu manajemen emosi. Yang kedua, bila hati kita panas banget, maka cepat-cepat menghindar dari apa yang membuat hati kita semakin panas. Pindah dari tempat di situ. Misalkan kita sedang sakit hati sama seseorang yang ada di rumah, maka pindah tempatnya. Kalau di Islam itu duduk. Kalau duduk masih marah, tiduran. Masa mau tiduran di depannya kan tidak mungkin. Biasanya pindah. Taruh dadanya di sini. Tangan kanan di depan, tangan kiri di samping. Di belakang, berhadapan. Sambil bicara. Ya Allah, saya sangat tidak nyaman. Saya marah banget. Tetapi saya menerima perasaan ini. Dan saya pasrah sama Engkau ya Allah, ketenangan hati saya kembali. Ngomong sendiri, jahar. Bukan. Oke, itu yang pertama. Pak, anak 9 tahun itu harusnya sudah bisa apa? Anak 9 tahun itu tadi. Anak 9 tahun itu dia sudah bisa menganalisa. Anak 9 tahun sudah tahu sebab akibat. Anak 9 tahun sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Anak 9 tahun itu sudah bisa menulis. Anak 9 tahun 9.000 kata dia harusnya udah tahu. Maka dikala kita punya anak 9 tahun, tolong kasih pijakan. Ini sebagai penutup ya. Ayah, nanti tolong yang punya anak 9-10 tahun, tolong diajak pergi. Ya, bukan meninggalkan istri, bukan. Diajak jalan keluar, ngobrol berdua sama anak yang usianya 9-10 tahun. Karena anak, kalau dulu akil balik itu kan 14 tahun. Sekarang tuh 9-10 tahun. Tolong Bunda, ayahnya bicara sangat serius. Misalkan dia laki-laki. Kak, ayah mau ngomong nih, sambil makan boleh, karena waktu yang baik. Tidak di rumah, pasti tidak ada masalah. Ayah mau cerita, kamu udah gede ya, kamu ganteng banget ya Go, mirip ayah dulu waktu kecil. Ayah dulu waktu sekolah, setelah sekolah, ayah jalan, ayah cari kerja nak. Dan ayah kerja tahu nggak, ayah tuh jalan kaki. Tapi demi Allah Mego, setelah Allah kirimkan Bunda menyatu dengan ayah, kebahagiaan itu datang sampai hari ini, demi Allah. Yang pertama lahir kamu Mego. Yang kedua lahir kakak adik kamu. Yang ketiga ayah bisa kebeli rumah. Yang keempat ayah bisa kebeli kendaraan. Demi Allah itu bukan ayah hebat, tapi karena ada Bunda di dalam rumah. Tolong jaga Bunda buat ayah ya.
Ayah nggak ridho kalau bunda nangis gara-gara kamu. Demi Allah ayah nggak ridho. Kalau kamu nggak setuju dengan bunda, kamu boleh bilang sama ayah karena ayahmu tuh laki-laki. Tapi jangan sekali-kali kamu menyakiti ibu kamu. Ayah itu sayang banget sama ibu kamu. Bilangin, kalau langsung berat, bilangin sama anaknya. Kalau langsung kan berat, Ma, aku sayang banget sama kamu. Berat kan? Suaminya. Tapi kalau sama anak kan enggak gitu. Sampaikan ke anak. Nanti hampir rata-rata anak 9-10 tahun tuh enggak jawab. Dia diam saja. Dan dia berpikir keras, kenapa ayahku ngomong begini? Oke ya, jaga Umi buat Abi ya. Makasih, pegang kepalanya. Semoga Allah jadikan kamu anak yang berbakti sama orang tua. Selesai. Tolong dikasih pijakan ayah bunda anak-anak yang usianya 9-10 tahun. Kalau anaknya 5, semuanya dikasih. Anaknya 12 dikasih satu-satu. Kapan waktunya? Dikala pergi dari rumah dan tidak ada masalah. Jangan pas ada masalah, pas berantem sama mamahnya, baru ayahnya ikut campur. Dosa. Itu surga ada di telapak kaki mamah loh. Nanti dicari. Di mana mah? Di mana surganya? Malah jadi marah. Gitu ya, jadi anak 9 tahun dia sudah siap mandiri sebenarnya. Dia sudah mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Dia sudah tahu mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Mungkin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Mega. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya Ayah Bunda mohon beri tepuk tangan untuk pemateri kita siang hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak untuk hari ini sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak pembelajaran ya insya Allah yang dapat diterapkan oleh Ayah Bunda sekalian. Mungkin ditutup. Terima kasih atas kehadirannya Ayah Bunda. Mohon maaf dari saya sebagai moderator barangkali banyak terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.